Hai, balik lagi kita di Radio Talk. Saatnya ngomong di podcastnya RRI Pekanbaru. Dengan salah seorang ya bisa dibilang sih kalau misalnya anak-anak muda atau mungkin cewek-cewek yang lagi pengen nyari pria-pria matang pria-pria matang. Aduh, nggak adanya. Aku bareng dengan Kak Widi. Oke, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik, Kak Kristi. Aduh, luar biasa. Nah, FYI buat kamu radio people yang lagi nonton kita untuk podcast kali ini, Kak Widi ini adalah seorang ketua yayasan Pekanbaru School yang memang ini berfokus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. gitu ya, bener ya. Jadi di situ berarti ada banyak banget ya teman-teman yang memang istimewa di situ, bener ya Pak? Betul. Nah, oke. Jadi yayasan kami berdiri di tahun 2010 dan memang fokus untuk menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Yang paling banyak itu autistik. Oh, lebih banyak yang autistik. Paling banyak autistik. Sebelum di yayasan itu saya mengabdi di salah satu klinik terapi. Oke. Oh, berarti sebagai seorang pekerja dulu ya? Betul. Karyawan sebagai dulu. Pekerja. Dan Kak Tania lah bertemu dengan saya. Oh, baik. Iya. Gitu ya, itu awal mulanya. Oke. 2004. 2004 ya? Iya. 2004 bener ya, itu udah cukup lama. Tapi ini pasti sebelumnya adalah ketika kita jadi seorang karyawan biasa, pekerja biasa lah kita bilang. Tapi berkenal dan bertemu dengan orang yang mungkin mengarahkan kita lebih ke dunia sosial, berbagi, mengangkat rasa empati dan juga simpati. Itu gimana dari first impressionnya ketika ditawarkan atau mungkin ketika, yuk Widi gitu misalnya. Oke. Jadi di tahun 2004 itu saya diminta untuk membuka salah satu cabang ya, satu klinik ya di waktu itu di Selat Panjang di Meranti. Dan posisi saya sebetulnya waktu itu sebagai manajer operasional, manajer operasional. Dan banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus ya yang memang ditangani di klinik kami. Ada autistik, ada hyperaktif, ada terlambat bicara, ada Down syndrome, ada cerebral palsy dan berbagai banyak gangguan yang ada pada anak-anak. Dan di tahun 2010 saya juga diminta untuk membuka di Bengkalis dengan klinik yang sama. Jadi sebetulnya saya ini dipercaya untuk membuka di daerah-daerah karena tidak semua orang kan bisa ya, artinya punya resiliensi atau kekuatan ketahanan untuk di daerah ya. Jadi dalam perjalanannya itu penanganan anak-anak autistik ini atau anak dengan kebutuhan khusus ini kan terus berkembang ya. Benar. Dari klinik-klinik ya. Klinik-klinik itu kan anak-anak kecil ya, intervensi dini. Namanya intervensi dini. Ada terapi perilaku, ada terapi okupasi, ada terapi bicara, sensointegrasi dan terapi-terapi lainnya. Pada perkembangannya itu anak-anak ini kan tentunya harus naik level ya. Benar. Harus sekolah. Iya, harus kelas 1, sekolah. Kelas 2, iya. Gitu ya. Jadi keinginan kita bahwa anak-anak ini semakin hari ya, kemampuannya harus semakin baik ya. Salah satunya keinginan orang tua adalah mereka bisa sekolah di sekolah umum. Namun dalam kenyataannya banyak anak-anak ini yang kemampuannya minim ya, minim di bawah ya, sehingga mereka tidak bisa bersekolah di sekolah umum. Atau istilahnya adalah sekolah inklusi. Dan pada waktu itu saya mulai diminta untuk membuka satu layanan transisi namanya. Layanan transisi dari terapi ke sekolah. Iya. Oh, baik. Iya. Berarti itu kalau misalnya bisa dibilang kayak bentuk program nggak sih jadinya? Benar. Gitu ya bentuk program. Jadi perlu diketahui bahwa layanan terapi ini adalah one by one. Satu guru, satu anak ya. Ketika mereka akan dimasukkan pada guru besar, pada sekolah besar, biasanya mereka kaget. Oh iya, benar. Jadi mereka ditransisikan dalam satu kelas dengan metode klasikal. Dengan satu guru dengan beberapa anak. Iya. Dari situlah saya mulai jatuh cinta dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus ya. Yang awalnya kami hanya
hanya sebagai pekerja, pekerjanya saja pekerja gitu ya. untuk membuka tempat-tempat terapi di daerah, dan karena menikmati, saya jadi jatuh cinta sama mereka. Ya, akhirnya pada tahun 2010 saya membuka satu sekolah, namanya Pekanbaru Life School. Oh, baik, itu awalnya gitu. Berarti sebelumnya mungkin Widi muda di kala Kak Widi itu adalah seorang mahasiswa, itu juga belum kebayang kalau bakalan jadi Widi yang sekarang, yang justru dikelilingi dengan teman-teman dari ABK, bener? Bener. Pada waktu mahasiswa saya seorang aktivis ya. Oh, aktivis ya? Aktivis ya. Okay. Aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, atau kegiatan-kegiatan di HIMA itu kan, dengan hura-hura dengan dunianya itu. Bener. Begitu saya di-challenge untuk menjadi manajer operasional, oke, saya mau. Karena jiwa kita kan jiwa muda ya. Oke. Ya. Dan dari situ melihat bahwasanya anak-anak kok penuh dengan tantangan ya. Ada yang suka tantrum, ada yang suka nangis, kemampuannya rendah, suka ngompol, suka pokoknya banyak rendah ya kan. Dari situlah saya mulai mempelajari dunia baru, dan akhirnya ya saya sampaikan tadi, saya mulai jatuh cinta pada mereka. Dan saat ini hidup saya memang saya abdikan untuk anak-anak ABK. Baik. Oke. Tapi kalau misalnya yang dikatakan dengan dunia baru tadi, gitu ya, kan bisa dibilang sih balik lagi semua orang juga, kalau orang awam bilang atau mungkin ya kayak kita yang mungkin menelan bangku formal seperti biasa, gitu ya kan sangat jarang untuk bertemu dan sangat sulit ya, bisa dibilang sih butuh proses untuk beradaptasinya, menerima, dan bahkan kayak tadi kita bahkan menerapkan itu adalah sebuah dunia baru tadi. Betul gitu. Sebetulnya memang dunia baru bagi saya, namun basic saya kan basic seorang guru ya. Saya lulusan sarjana pendidikan ya. Sebelumnya dan ketika saya masuk ke anak ABK, saya kembali memperdalam di psikologi. Ya memang tidak ya, semuanya berproses. Untuk masuk ke dunia ABK itu juga butuh proses ya, butuh proses. Begitu pertama melihat, aduh, anak ini kok nggak bisa diam, gitu. Anak ini kok marah-marah aja kerjaannya. Dunia yang memang betul-betul berbeda di luar keseharian saya. Kita ya, sosial kita sebelumnya. Gitu. Berbeda sekali. Biasa nongkrong ada anak ya. Biasalah ya, anak-anak kecil ya. Ini anak-anak tiba-tiba gini, perilakunya berbeda dengan anak-anak lain ya. Ada yang tidak mau lihat, ada yang asik sendiri dengan dunianya, ada yang nggak bisa ngomong ya, ada yang mohon maaf secara fisik mereka berkekurangan. Betul-betul berbeda, sangat berbeda dengan apa yang saya terima di bangku kuliah ya. Dan dari situ ya memang karena mungkin saya suka dengan anak-anak ya dari situlah mulai muncul saya tertantang untuk bisa mengabdikan diri melayani untuk anak-anak ABK. Oke. Aku pernah ada dengar cuitan di media sosial gitu ya, yang pernah ada yang bilang kayak hanya orang-orang berkemampuan atau mungkin berskill lebih yang kayaknya bisa untuk mengabdikan dirinya. Betul ya. Gitu ya. Jadi untuk bisa masuk ke dunia anak ABK ini memang butuh satu kemampuan yang komplit. Oh, komplit jatuhnya, bukan satu hal yang difokuskan gitu. Tidak, bukan? Ya. Tidak hanya sabar saja. Oh, tidak hanya sabar. Biasanya cuma sabar doang. Kadang-kadang orang berpikir saya masuk ABK karena saya sabar. Nggak cukup ya. Jadi untuk masuk ke dunia anak ABK itu satu, ya harus punya attitude. Ya, salah satunya kesabaran. Yang kedua memang harus punya pengetahuan, ya. Dan yang ketiga harus punya kemampuan, punya keterampilan, ya. Soalnya sebagai contoh seperti ini, ada orang yang sangat sabar, ya. Akan tetapi ketika bertemu dengan anak ABK, disayang-sayang, mau makan disuapin ya, mau pakai baju dipakein. Karena kan pada dasarnya anak-anak ABK ini di awal memang kemampuannya semua rendah ya, karena mereka di perilaku bermasalah, di kognitif bermasalah, di komunikasi bermasalah, di sosialisasi bermasalah. Jadi overall mereka banyak sekali kemampuannya rendah ya. Ketika orang yang masuk dunia ABK hanya sabar, mereka nggak bisa makan disuapin, nggak bisa pakai baju dipakein. Justru itu yang akan menghambat proses tumbuh kembang mereka. Yang dibutuhkan apa?
harus butuh skill, punya ilmu pengetahuan. Gimana sih caranya mengajarkan anak berpakaian yang benar? Bagaimana sih mengajarkan anak untuk bisa makan sendiri? Bagaimana sih bisa mengajarkan anak mandi sendiri? Bagaimana sih mengajarkan anak berkomunikasi? Semuanya itu berproses. Jadi tidak hanya sabar saja, tapi butuh kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung. Yang mendukungnya gitu ya kan. Wah, dari jiwa pribadi lepas pribadi lagi tadi gitu betul, ya betul, kan. betul. Dan bisa dibilang tidak bakalan, kalau aku sih kalau bisa ditanggapin, tidak bakalan semua orang bisa. Untuk sekalipun kamu udah belajar, sekalipun kamu udah memiliki misalnya 4 dari beberapa syarat tadi gitu ya kan, mungkin masih ada satu hal lagi yang jadi jurang tertinggi kamu, atau mungkin ya lonjakan tertinggi yang mungkin membuat kamu bakalan berpikir lagi sekian kali. Iya, gitu. ada satu contoh, bahkan berkali-kali saya temui. Ada satu mahasiswa lulusan mungkin ya di dunia yang terkait dengan sangat terkait dengan dunia ABK. Mereka IPK-nya tinggi. Baik. Hampir cum laude. Bahkan ada yang cum laude ya. Bahkan ada yang cum laude. Secara keilmuan mereka sangat bagus. Apa itu autis? Paham. Apa teknik-teknik yang dipakai untuk menangani autis? Paham. Dijelasin. Tapi begitu ketemu dengan anak autis nih, yang mungkin tidur aja, kan, komunikasi kurang, suka ngompol, kadang ngeces, hands up. Give up. Pak Widi sangat sanggup. Sangat sanggup. Ya. Dan saya sendiri tidak pernah memaksakan orang untuk terlibat dalam dunia ini. Di tempat saya sendiri saya nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Kalau mau, ayo sama-sama. Kalau nggak mau, jangan paksakan. Ini bukan duniamu, ya kan? Meskipun secara kependidikan mereka sangat dekat dengan anak-anak ABK. Tetapi kalau bukan passionnya, jangan. Justru akan menghambat proses tumbuh kembang dari anak-anak. Oke, balik lagi. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apa yang ngebuat seorang Kak Widi itu jatuh cinta? Karena balik lagi, ya kalau misalnya kita ibaratkan dengan dunia romansa lah. Sekalipun kita udah cinta-cintanya sama tuh cowok gitu ya kan. Bener. Kita udah jadi bucin gila gitu ya kan. Tapi tetap aja orang lingkungan kita ngasih tahu, ngapain sih gitu, dia tuh red flag loh gitu ya. Atau mungkin ngapain sih Widi di situ? Masih ada kegiatan. Ingat gak sih waktu di BEM kita gini-gini misalnya? Misalnya. Iya. Misalnya. Itu apa yang ngebuat, pasti ada dong nilai poin kuatnya tuh yang ngebuat Kak Widi tuh. Jadi saya ini adalah tipe orang yang suka dengan tantangan. Suka dengan challenge ya, suka dengan challenge. Ketika saya di challenge untuk mengelola salah satu klinik di salah satu daerah, ya, saya melihat bahwasanya anak ini kok banyak sekali tantangan ya. Anak ini nggak bisa ngomong. Gimana harus ngomong? Anak ini perilakunya luar biasa. Bagaimana harus memperbaiki? Jadi yang saya rasakan itu banyak sekali capaian-capaian yang saya dapat ketika ketemu dengan anak-anak. Anak ini bisa makan sendiri. Oh, luar biasa. Anak ini bisa ngomong saja. Luar biasa. Dan capaian-capaian itu memang betul-betul kita terima dan betul-betul mendapatkan satu apresiasi dari orang tua, dan itulah yang membuat saya lebih cinta kepada anak-anak. Dan satu lagi, ketika anak-anak itu dekat dengan saya, itu kayak lengket kayak perangko. Artinya saya jadi punya satu keluarga baru, punya satu adik baru waktu itu ya. Sekarang ya saya anggap sebagai anak saya sendiri. Bahwa kelekatan atau attachment saya dengan anak itu sudah terjalin dengan mereka, dan itulah yang membuat saya itu ya dekat sekali dengan anak-anak ABK. Bahkan sekarang ini apapun dalam kehidupan saya bantu anak-anak ABK. Salah satunya ya saya memberikan wadah kepada anak-anak ABK yang ada di Pekanbaru, ada di Riau ini, untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi kesukaan mereka, apa yang menjadi bakat mereka, apa yang menjadi minat mereka. Itu saya kerjakan di Pekanbaru. Ada pameran, ada festival, ada kompetisi. Itu saya lakukan. Meskipun dengan keterbatasan saya. Seperti itu. Iya gitu. Karena memang pasti tidak hanya untuk berurusan dengan teman-teman yang mungkin ABK-nya, tapi untuk membangun dan menciptakan sebuah event, obrolan, mengumpulkan, mendirectnya itu juga pasti butuh banyak kerja dan juga usahanya gitu. Dan itu kepuasan tersendiri ya yang bisa saya rasakan ya. Kepuasan itu tidak pernah saya dapatkan di dunia saya sebelumnya. Sepertinya saya kok begitu
kehadiran saya itu sepertinya membawa dampak gitu ya, membawa dampak pada orang gitu. Itu saya suka gitu ya. Saya suka ya. Artinya ketika kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi penolong bagi orang, itu betul-betul saya rasakan kenikmatannya luar biasa. Itu ya, benar. Aku jangan-jangan curiga nih, Kak Widi ini jangan-jangan itu adalah magnet gitu ya. Kayak tadi kata dia, entah kenapa anak-anak pada lengket aja gitu sama dia. Jangan-jangan dia magnet gitu ya, kutub utara, terus anak-anak itu kutub selatan, lengket semua gitu sama Kak Widi. Jadi untuk bisa masuk pada dunia anak-anak, kita harus punya attachment dengan anak-anak. Attachment dengan anak, kita harus terima anak apa adanya. Dengan kekurangan mereka, dengan kelebihan mereka, kita terima. Ya. Ketika kita terima mereka akan dekat dengan kita. Ada beberapa anak luar biasa di rumahnya. Sebentar marah, sebentar dipukul sama orang tuanya, sebentar dicambuk sama orang tuanya, gitu kan? Karena memang mereka tertolak. Ya. Karena mereka tertolak. Tetapi ketika ketemu dengan saya, itu nggak muncul sama saya, gitu kan? Mereka cukup diterima dengan saya, mereka merasa hangat dengan saya, gitu kan? Apa yang menjadi keinginan mereka, saya coba akomodir, mengakomodir ya. Mengakomodir itu artinya memberikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa mengekspresikan apa sih yang mereka mau. Dan itu yang kadang-kadang tidak diterima oleh orang lain. Dan faktor penerimaan itu adalah faktor utama pada anak-anak ABK. Ketika orang tua belum bisa menerima anaknya, itu anaknya tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Karena memang perkembangan ini diawali dari penerimaan tadi ya. Penerimaan tadi, oh ini anakku. Aku terima kelebihan dan kekurangan anakku. Dan bagaimana aku bisa mengembangkan apa sih yang menjadi kelebihan dari anakku. Itu yang harus dilakukan. Baik. Itu gambarannya nih pasnya Radio People yang kayaknya, aku udah dikode-kode untuk stop. Iya udah. Aduh, padahal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kesempatan lain mungkin kita masih bisa ngobrol lagi dengan gimana sih prosesnya untuk bisa membentuk dan juga mengorganisir sebuah sekolah dan juga mungkin yayasan. Itu pun kalau misalnya kita ada kesempatan lagi. Tapi untuk sesi kali ini terima kasih loh Kak Widi waktunya. Terima kasih Kak Christine. Terima kasih untuk waktunya dan mudah-mudahan ini juga banyak didengar dan bisa menumbuhkan rasa kayak tadi ya, rasa penerimaan dulu. Bahkan sekalipun kita bukan seseorang yang mungkin istimewa atau mungkin seseorang yang bukan berkebutuhan khusus, kita juga harus terima. Karena itu yang kurangnya dari kita orang umumnya. Benar-benar biasa gitu ya. Harus menerima dulu dengan gimana kita. Baru setelah itu kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Betul. Gitu. Terima kasih Kak Widi. Terima kasih Kak Christine. Terima kasih untuk semua Radio People. Kita pamit. Bye bye. Bye.